Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat Ustazah ucapkan untuk Ananda kelas 9 yang sekarang sudah duduk di kelas 9 ya. Nah, ini sudah tingkat akhir untuk jenjang SMP. Nah, tetap fokus dan tetap semangat belajarnya. Nah, kita doakan semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir agar kita dapat melakukan pembelajaran secara langsung tatap muka di dalam kelas. Nah, Ananda, hari ini kita berada di kelas daring matematika untuk pertemuan pertama bersama Ustazah Ayu. Nah, Ananda, adapun materi yang akan kita pelajari di kelas 9 di semester 1, nah, secara umum itu ada 4 bab. Bab yang pertama, bilangan berpangkat dan akar bilangan. Bab yang kedua, persamaan kuadrat. Bab yang ketiga, fungsi kuadrat. Dan bab yang keempat itu adalah transformasi. Nah, Ananda bisa cek materi ini. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, selanjutnya, buku yang kita gunakan untuk pembelajaran matematika itu adalah buku penerbit Erlangga. Nah, untuk 3A ini bukunya, dan ini untuk buku 3B. Ananda boleh beli di sekolah atau beli di luar, itu dibebaskan, asalkan di saat pembelajaran Ananda wajib memiliki buku paket ini. Sedangkan untuk buku tulis, Ananda harus menyediakan 2 buah buku tulis, buku streaming atau buku kotak-kotak. Nah, Ananda tahu nih ya. 1 buku untuk catatan, dan 1 buku lagi untuk latihan dan PR. Latihan dan PR digabung. Nah, langsung saja ya Ananda, kita langsung masuk ke materi pertama di semester 1 ini, yaitu bilangan berpangkat dan akar bilangan. Kita bahas dulu satu-satu. Kita mulai dari bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini ada 2, ada bilangan berpangkat positif dan ada bilangan berpangkat negatif. Kita bahas dulu yang bilangan berpangkat positif. Untuk sembarang bilangan A pangkat N, nah dengan N bilangan bulat positif berlaku A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Nah, di mana A adalah bilangan pokok dan N adalah pangkat. Atau dengan kata lain, bilangan berpangkat itu kita kalikan bilangan pokok sebanyak pangkat. Ustazah ulang sekali lagi, kita kalikan bilangan pokok sebanyak pangkat. Ingat ya, operasi hitungnya adalah kali. Sebenarnya di kelas 7 Ananda sudah belajar nih tentang bilangan berpangkat. Nah, ini kita melanjutkan materi di kelas 7. Kita lihat contohnya, 3 pangkat 4. Bilangan pokoknya berapa? 3. Pangkatnya 4. Kalikan 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Dari mana 81, Zah? Nah, ini 3 kali 3 berapa? 9 kali 3, 27 kali 3, 81. Sama kayak menghitung perkalian biasa. Selanjutnya, negatif 6 pangkat 4. Nah, di sini ada negatif ya. Nah, kita lihat bilangan pokoknya berapa? Nah, lihat ya. Bilangan pokoknya ini hanya 6 karena tidak adanya kurung. Jadi yang dipangkatkan 4 kali itu hanya 6. Seperti ini jadinya. Negatif. Nah, negatifnya di depan ya. Karena negatifnya tidak dipangkatkan. Nah, buka kurung 6 kali 6 kali 6 kali 6. Nah, otomatis hasilnya negatif ya. Negatif. Nah, kalikan yang di dalam ini dapatnya 1296. Kita lihat contoh yang ketiga. Nah, ini bentuknya berbeda lagi. Di kurungnya dalam kurung negatif 6 pangkat 4. Nah, di sini bilangan pokoknya adalah negatif 6. Jadi yang kita kalikan sebanyak 4 itu adalah negatif 6-nya. Negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6 kali negatif 6. Nah, lihat di sini. Negatif 6 kali negatif 6 hasilnya positif. Positif kali negatif hasilnya
positif kali negatif hasilnya negatif, ya negatif kali negatif hasilnya positif. Maka hasilnya adalah positif 1296. Nah, bisa dipahami Ananda, kalau misalkan masih belum mengerti, boleh di-pause videonya atau diulang lagi videonya supaya Ananda lebih mengerti. Nah, kita lihat yang bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif, nah namanya kan pangkatnya negatif. Jadi A pangkat negatif N. Aturannya seperti apa? Nah, ini aturannya. Kalau ada bilangan berpangkat negatif, kita rubah bentuknya menjadi 1 per A pangkat N. Ini sudah aturannya. 1 ini udah aturannya. Jangan Ananda tanya 1 dari mana, Zah? Nah, ini memang udah aturannya. 1 per A pangkat N. Sama dengan 1 per A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Nah, sampai sini hitungannya sudah sama seperti pangkat positif. Kita perhatikan contoh. 3 pangkat negatif 4. Kita rubah dulu pangkat negatifnya menjadi pangkat positif. Seperti apa? 1 per 3 pangkat 4. Hilang ya nilai negatifnya. Setelah ini baru kita selesaikan 1 per 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 1 per 81. Selanjutnya negatif 7 pangkat negatif 2. Nah, di sini ya negatifnya tidak masuk dalam bilangan pokok. Nah, kita rubah dulu menjadi pangkat positif. 1 per negatif 7 pangkat 2. Nah, hilang negatifnya. Sama dengan 1 per negatifnya di luar. Buka kurung 7 kali 7. Sama dengan negatif 1 per 49. Nih, tanda negatifnya ya. Ini kan hasilnya 1 per negatif 49 atau sama dengan negatif 1 per 49. Nah, yang ketiga kita lihat contohnya. Negatif 7 pangkat negatif 2. Nah, ini dalam kurung ya. Jadi negatifnya termasuk dalam bilangan pokok. Nah, kita rubah jadi pangkat positif. 1 per negatif 7 pangkat 2. Sama dengan 1 per negatif 7 dikali negatif 7. Negatif kali negatif hasilnya positif. Maka hasilnya 1 per 49. Nah, silakan Ananda kalau masih belum paham, di-pause atau diulang lagi videonya sampai Ananda mengerti. Jika Ananda sudah paham, Ananda boleh mencoba menghitung 5 soal latihan ini. Tapi latihan ini tidak Ustazah wajibkan dikumpul hari ini ya. Nah, latihan ini tidak Ustazah wajibkan dikumpul hari ini karena pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas hasil dari 5 soal ini. Tapi Ananda silakan mulai dicoret-coret di kertas atau di bukunya. Nah, coba Ananda coret-coret. Nah, nanti minggu depan kita bahas apakah sama hasil yang Ananda cari dengan jawaban sebenarnya. Nah, besok pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk menghitung absensi Ananda, Ananda boleh wapri Ustazah dengan VN ya, VN saya hadir Zah. Nah, kirim ke wapri Ustazah. Nah, sekian pembelajaran daring kita hari ini. Terima kasih Ananda sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.